Selamat pagi, rekan-rekan Breakthrough Generation. Dimanapun kalian berada, hari ini saya akan mencoba untuk menyampaikan sebuah kata yang singkat, yaitu berkat. Siapa sih yang tidak pengen diberkati gitu ya? Setiap kita pasti pengen diberkati. Artinya kita menghindari untuk tidak diberkati gitu. Nah, sebelum kita mengulas lebih panjang, yuk kita baca Matius 14 ayat 28 sampai dengan 31. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Kata Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Nah, firman Tuhan ini relate dengan setiap kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, kita menjadi Petrus-Petrus yang seringkali mudah percaya. Petrus percaya waktu Tuhan Yesus datang, ayo datang gitu ya. Dan Petrus datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi dia berjalan di atas air dan berhasil, saudara-saudara, Bapak Ibu dimanapun kalian berada. Dia berhasil berjalan di atas air. Tetapi pada waktu Petrus menjalani dengan modal percaya dalam tanda kutip, apa yang terjadi? Petrus mulai jatuh tenggelam. Nah, kenapa? Karena Petrus mulai gelisah, mulai pola pikirnya itu mulai bekerja, ada angin topan yang mulai terjadi di tengah-tengah perjalanannya dia menuju kepada arah Tuhan, dan dia tenggelam. Lalu dengan seketika Petrus berteriak, "Tuhan, tolong!" Nah, lalu apa yang terjadi? Tuhan Yesus datang menolong. Dia mengulurkan tangannya kepada Petrus dan mengangkat Petrus. Saya akan coba, Bapak Ibu Saudara, konsep renungan pagi hari ini adalah berkat. Nah, apa itu berkat? Berkat itu bukan sekedar materi, tapi bentuk berkat itu berbagai macam. Tadi satu, bukan hanya materi. Artinya banyak orang Kristen yang mengaku dirinya itu percaya dengan Tuhan, dia percaya dengan Tuhan pada waktu materinya dia, keuangan dia, kebutuhan dia, finansial dia dicukupi. Itu hidup yang diberkati. Saudara, saya akan mencoba membuka pola pikir kita gitu ya. Bahwa berkat itu terjadi pada waktu satu, tahan uji. Tahan uji itu apa? Di saat pergumulan, tantangan terjadi, kita tetap kuat, berpengharapan kepada Tuhan, percaya dengan Tuhan. Badai terjadi, kita tetap percaya dengan Tuhan. Itulah berkat yang pertama. Berkat yang kedua itu pembentukan iman. Iman terbentuk pada saat apa, saudara, Bapak Ibu? Pada saat menjalani proses pergumulan. Pada saat kita mengalami sebuah pemikiran yang sangat dalam. Pergumulan, tantangan, ketidakpastian terjadi gitu ya. Tetapi iman itu terbentuk, tetap terbentuk, itulah berkat. Poin yang ketiga,
pada saat kita bisa mengampuni yang mengkhianati kita, orang yang mencelakakan kita, orang yang menendang kita, orang yang memfitnah kita. Kita bisa mengampuni, kita bisa mendoakan orang itu. Itulah berkat. Yang pada saat kita bisa berpikir positif. Banyak orang saat ini berpikir overthinking di tengah-tengah semua pergumulannya, di semua tantangan yang dihadapi. Bisa tidur, kecewa, sakit hati, sakit, berbagai hal terjadi. Tapi orang yang diberkati adalah orang berpikir positif. Yang berikutnya, saat dia bisa melihat setiap karya Tuhan di sepanjang langkah hidup dia. Dan yang terakhir, di tengah-tengah pergumulan, tantangan, persoalan hidup yang terus-menerus membuat kita lelah, membuat kita tidak berpengharapan, membuat kita terpuruk, kita tetap punya kemurnian iman. Itulah berkat. Nah, tidak semua orang dapat melakukan ini. Hanya orang-orang yang dewasa rohani yang bisa mengerti konsep ini dan melakukan konsep yang saya katakan tadi, bentuk-bentuk berkat. Orang yang masih hidup dalam kedagingan akan mengalami sebuah kekalahan. Dia akan terombang-ambing, dia akan akhirnya mengalami sebuah kondisi yang jatuh terpuruk. Orang yang bertahan dalam kehidupan roh akan menjadi seorang pemenang. Konsep berkat yang benar itu tadi, yang poin-poinnya saya sudah sampaikan di atas. Selalu menyatakan hidup adalah berkat. Fokus kita tidak kepada masalah, karena apa? Masalah akan semakin besar. Justru fokus kita itu pada karya Tuhan. Bertahan dalam keadaan atau maju dan berubah dalam keadaan. Artinya kalau kita bertahan diam dalam keadaan, kita stuck dalam keadaan, kita akan mengalami kematian secara rohani kita. Tetapi kalau kita maju dan berubah dari keadaan yang terpuruk ini, itulah berkat dan kita akan menjadi seorang pemenang. Akhirnya jalani proses, lakukan setiap kehendak Tuhan, berkat akan terus jadi bagian hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.